Dan dengan teman saya, Sylvie Agustin. Oke, untuk, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak atas, kesempatannya untuk memaparkan presentasi wawancara UMKM Cafe Thai Burger untuk studi kasus bisnis kuliner mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya di-next. Selanjutnya yaitu kita sebelum bahas ke perusahaannya, saya ingin membahas tentang profil pemiliknya terlebih dahulu. Nama owner ini adalah Wilma, 24 tahun, seorang mahasiswi semester 8 di STISIP. Nah, beliau ini STISIP-nya di Sukabumi ya teman-teman. Beliau ini asalnya dari Bogor. Beliau ini sudah beberapa kali menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan seperti, wawancara UMKM. Karena, bisnis F&B beliau ini sudah memiliki salah satunya di depan, Nusa Putra. Di situ adalah salah satu bisnis F&B yang Teh Wilma jalankan. Sebelumnya, Teh Wilma ini memiliki pengalaman kerja di berbagai bidang, teman-teman. F&B sendiri itu beliau bekerja di, mmm, salah satu kafe dekat UMI ya sebelumnya, terus menjadi sales, WO di pernikahan, lalu beliau ini juga, pernah menjadi seorang owner, fashion, seperti itu ya. Selanjutnya, next. Untuk latar belakang usahanya kenapa didirikan, usahanya ini sudah cukup maju dan banyak, eee food vlogger yang sudah meliput ke tempat makan atau kafe dari Thai Burger ini. Beliau ini terinspirasi pertamanya itu dari orang tuanya yang memang udah sering bolak-balik ke Thailand, katanya itu karena orang tuanya dosen, beliau, menetap di Thailand beberapa bulan ya, lalu, Kak Wilma ini memiliki minat dan hobi di bidang F&B juga. Jadi karena dulunya beliau pernah bekerja di F&B, cafe, menjadi waiters, beliau merasa bahwa itu adalah, passion-nya gitu. Nah belajarnya itu beliau bekerja di cafe Like Earth Cafe. Nah, di situ beliau belajar tentang bagaimana sistem dan operasional perusahaan di kafe gitu ya. Terus karena emang tujuan awalnya itu ingin memiliki usaha kafe sendiri, memang sudah menjadi cita-cita, sudah menjadi keinginan ya, keinginan, makanya beliau membuat. Nah, ini adalah salah satu foto-foto di Instagram-nya, di feed-nya itu bener-bener banyak banget dan bagus-bagus teman-teman. Jadi lumayan cukup maju ya. Oke, next. Perjalanan usahanya ini. Jadi, karena usaha itu kan nggak semuanya berjalan dengan lancar, Kak Wilma ini merasakan bagaimana beliau ini memiliki awal usaha itu di tempat yang sederhana, dari bambu waktu itu di dekat Nusa Putra, yang saat ini tuh mau dijadikan jalan tol. Nah, karena ada pembangunan jalan tol itu, maka direlokasi, dipindahkan konsepnya ke food truck ya. Food truck-nya ini di terminal lama sebelumnya, tapi karena penjualannya kurang optimal atau kurang ya pembelinya di terminal lama itu, jadi karena dia itu merasa bahwa target market-nya ini kan, dia dekat Nusa Putra sebelumnya. Jadi, karena dekat dengan kampus, banyak mahasiswa yang berkunjung, apalagi dengan harga yang terjangkau, jadinya beliau kembali ke outlet depan Nusa Putra. Outlet-nya itu yang baru. Outlet itu beliau, dapatkan dari sebuah ruko yang enggak, begitu besar ya depannya, tapi alhamdulillah belakangnya juga lumayan agak luas. Nah, ke outlet tersebut sudah berjalan sampai 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Nah, oke, selanjutnya. Untuk, produk dan keunggulannya sebenarnya produknya banyak banget yang tadi udah di fotonya udah ada ya. Ada beberapa menu utama,
Ada burger itu best seller dan juga ada dessert khas Thailand khas Thailand. Itu adalah dessert, kayak es teler yang di mana itu juga jadi best seller dan unggulannya di kafe tersebut. Jadi Kak Wilma ini tahu bagaimana cara memainkan, menu-menu untuk bisa, mmm, apa ya, kayak kalau kan sistem di makanan itu ya naik turun kan ya. Konsumen akan apa ya, berpindah kalau udah bosen kan ya. Tapi Kak Wilma ini dari dessert Thailand-nya, itu dia mainnya di situ teman-teman. Jadi dari burger yang punya ciri khas dari rasanya, terus ke dessert Thailand, jadi minuman dan makanannya itu ciri khasnya memang merujuk ke, food Thailand gitu, ya. Terus keunikannya ini perpaduan dari cita rasa Thailand yang sudah disampaikan tadi dan selera lokal menu unik. Jadi kalau untuk rasa Thailand sendiri itu perlu di-combine ya, perlu ditambahkan dengan bagaimana, masuk enggak ke lidah orang Indonesia. Nah, Teh Wilma ini menjadikan, ciri khas dan juga, rasa dari makanan Thailand itu bisa masuk ke lidah orang Indonesia, termasuk mahasiswa-mahasiswi ya dan Saputra. Dan beberapa kompetitor, juga, alhamdulillahnya saya rasa ya, untuk kafe Thailand sendiri itu yang saya tahu ada 2 kafe Thailand di Sukabumi. Cuman untuk yang Teh Wilma ini dia lumayan cukup, progresnya itu lebih lebih banyak dari sosial media dan juga, outlet-nya gitu, lebih terbaru dan lebih up to date gitu. Terima kasih. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Sylvie. Oke, di sini ada target pasar dan strategi pemasaran, yang dimana target pasarnya itu ada mahasiswa Teh dan Sylvie, untuk target pasar dan strategi pemasarannya, silahkan Teh Sylvie. Tidak ada suaranya, belum belum di-unmute Sylvie. Sylvie, selanjutnya Teh Sylvie, eh tolong oh iya, ya udah. Tolong di-unmute Teh Sylvie di Gmeet kamu. Soalnya nanti mau nge-slide-nya. strategi pemasarannya itu aktif di Instagram, lalu kolaboratif dengan influencer. Sistem barter produk dengan konten. Fokus membangun relasi dengan pelanggan yang influencer. Lalu di sini ada keuangan dan ancaman. Keuangannya itu modal awal ada 40 sampai 50 juta, lalu total investasi 1 tahun kurang lebihnya 100 juta. Lalu pengeluaran berulang karena relokasinya usaha. Terus ada ancaman, banyak kompetitor kafe dan burger. Perubahan lokasi berdampak pada penjualan. Lalu tren makanan cepat berubah. Next. Lalu di sini ada kelebihan usaha dan strategi pengembangan. Kelebihan usahanya yaitu kualitas rasa terjaga dan konsisten. Terus menunya unik, lalu pelayanannya baik, menerima feedback. Lalu owner terlibat langsung dalam produksi, relasi kuat dengan pelanggan dan influencer. Lalu di sini ada strategi pengembangan.
menambahkan variasi menu khas Thailand, menjaga kualitas produk, rencana membuka cabang, dan memperkuat branding kafe. Lalu di sini ada peluang dan saran dari owner. Peluangnya yaitu tren kopi dan nongkrong di kalangan mahasiswa, lokasi dekat kampus, potensi pengembangan, lalu minat terhadap kuliner unik. Saran dari owner, sebelum bisnis sebaiknya bekerja dulu untuk belajar sistem. Pengalaman kerja penting untuk menjaga manajemen usaha. Kreativitas lebih penting daripada modal besar, dan bangun relasi dan koneksi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.